Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan membahas dua kerajaan besar yang ada di Indonesia, yaitu Kerajaan Sriwijaya dan Kerajaan Mataram kuno. Kerajaan Sriwijaya. Kerajaan Sriwijaya berdiri akhir abad ke-7 Masehi. Ada 4 versi tentang lokasi Kerajaan Sriwijaya. Yang pertama, Kerajaan Sriwijaya berpusat di Palembang karena banyak ditemukan prasasti Sriwijaya dan adanya Sungai Musi yang strategis untuk perdagangan. Kemudian letak Sriwijaya di Minangatamuan, yaitu daerah pertemuan Sungai Kampar kiri dan Kampar kanan, yang diperkirakan daerah Binanga, yaitu terletak di Jambi. Kemudian sekitar Aceh dan juga Riau. Berikut ini sumber sejarah Kerajaan Sriwijaya. Berita Cina. Berdasarkan berita Cina yang dibuat pada masa dinasti Tang, disebutkan bahwa di pantai timur Sumatera Selatan telah berdiri sebuah kerajaan yang disebut Selivosi. Nama kerajaan tersebut diidentifikasikan dengan Sriwijaya. Kemudian pendeta Buddha dari Cina, Ixing, juga pernah singgah di Sriwijaya pada tahun 685 Masehi untuk menerjemahkan kitab suci agama Buddha selama 4 tahun di bawah bimbingan Syakyakirti. Kemudian yang kedua adalah berita Arab yang menyebutkan adanya negara Zabak disamakan dengan Sriwijaya. Seperti dikatakan oleh Ibnu Khordadbeh bahwa Raja Zabak banyak menghasilkan emas setiap tahunnya. Begitu juga berita dari Al-Beruni mengatakan Zabak lebih dekat dengan Cina daripada India. Kemudian berita India dapat diketahui bahwa raja dari Kerajaan Sriwijaya pernah menjalin hubungan dengan raja-raja kerajaan yang ada di India, seperti dengan Kerajaan Nalanda dan Kerajaan Kola. Dengan Kerajaan Nalanda disebutkan bahwa Raja Sriwijaya mendirikan sebuah prasasti yang dikenal dengan Prasasti Nalanda. Namun hubungan dengan Kerajaan Kola atau Kola Mandala menjadi retak setelah Raja Kola, yaitu Raja Rajendra Kola, ingin menguasai Selat Malaka. Kemudian yang terakhir adalah berita dalam negeri. Berita dalam negeri diidentifikasikan dengan penemuan berbagai prasasti. Yang pertama, prasasti Kedukan Bukit. Prasasti ini menyebutkan bahwa Raja Sriwijaya bernama Dapuntahyang yang membawa tentara sebanyak 20.000 orang berhasil menundukkan Minangatamuan. Yang kedua, prasasti Telaga Batu. Prasasti ini menyebutkan tentang kutukan raja terhadap siapa saja yang tidak taat terhadap raja dan juga melakukan tindakan kejahatan. Yang ketiga, prasasti Talang Tuo menyebutkan tentang pembuatan Taman Sriksarta atas perintah Raja Dapuntahyang, dan Dapuntahyang beristrikan Sobakancana, putri kedua dari Tarumanegara, yaitu Raja Linggawarman. Yang keempat, prasasti Kota Kapur merupakan prasasti tertua berangka tahun 686 Masehi, menyebutkan bahwa Kerajaan Sriwijaya berusaha untuk menaklukkan bumi Jawa yang tidak setia kepada Kerajaan Sriwijaya. Prasasti tersebut ditemukan di Pulau Bangka. Yang kelima, prasasti Karangberahi. Prasasti ini ditemukan di daerah pedalaman Jambi yang menunjukkan penguasaan Sriwijaya atas daerah itu. Yang keenam, prasasti Ligor menyebutkan tentang ibu kota Ligor dengan tujuan untuk mengawasi pelayaran perdagangan di Selat Malaka. Dan yang terakhir adalah prasasti Nalanda, menyebutkan Raja Bala Putradewa sebagai raja terakhir dari dinasti Sailendra yang terusir dari Jawa Tengah akibat kekalahannya melawan Kerajaan Mataram dari dinasti Sanjaya. Dalam prasasti itu, Bala Putradewa meminta kepada Raja Nalanda agar mengakui haknya atas Kerajaan Sailendra. Di samping itu, prasasti ini juga menyebutkan bahwa Raja Dewa Paladewa berkenaan membebaskan 5 buah desa dari pajak untuk membiayai para mahasiswa Sriwijaya yang belajar di Nalanda, India. Berikut ini merupakan sumber sejarah dan juga peninggalan Kerajaan Sriwijaya. Yang pertama, Arca Buddha Bukit Sikuntang.
Yang kedua Arca Bodhisattva Avalokiteswara, dan juga Candi Muara Takus. Kondisi sosial Kerajaan Sriwijaya karena letaknya yang strategis dalam lalu lintas perdagangan internasional menyebabkan masyarakatnya lebih terbuka dalam menerima berbagai pengaruh asing. Masyarakat Sriwijaya juga telah mampu mengembangkan bahasa komunikasi dalam dunia perdagangannya. Kemudian bahasa Melayu kuno telah digunakan sebagai bahasa pengantar, terutama dengan para pedagang dari Jawa Barat, Bangka, Jambi, dan Semenanjung Malaysia. Penduduk Sriwijaya juga bersifat terbuka dalam menerima berbagai kebudayaan yang datang. Salah satunya adalah mengadopsi kebudayaan India seperti nama-nama India, adat istiadat, serta tradisi dalam agama Hindu. Oleh karena itu, Sriwijaya pernah menjadi pusat pengembangan ajaran Buddha di Asia Tenggara. Kondisi ekonomi. Dilihat dari letak geografis, daerah Kerajaan Sriwijaya mempunyai letak yang sangat strategis, yaitu di tengah-tengah jalur pelayaran perdagangan antara India dan Cina. Di samping itu, letak Kerajaan Sriwijaya dekat dengan Selat Malaka yang merupakan urat nadi perhubungan bagi daerah-daerah di Asia Tenggara. Hasil bumi Kerajaan Sriwijaya merupakan modal utama bagi masyarakatnya untuk terjun dalam aktivitas pelayaran dan perdagangan. Berikut ini merupakan faktor kemajuan Kerajaan Sriwijaya. Yang pertama, letak yang strategis berada di jalur perdagangan antara India dan Tiongkok, kemudian menguasai jalur-jalur perdagangan seperti Selat Malaka, Selat Sunda, dan Semenanjung Malaya, serta Tanah Gentingkra. Hasil buminya seperti emas, perak, dan rempah-rempah menjadi komoditas perdagangan yang berharga. Armada lautnya kuat karena menjalin kerjasama dengan armada laut Kerajaan India dan Tiongkok, dan pendapatan melimpah dari upeti raja-raja yang ditaklukkannya terhadap kapal-kapal asing dan barang dagangan serta hasil buminya sendiri. Kondisi politik Kerajaan Sriwijaya. Tercatat 3 raja yang pernah berkuasa di Kerajaan Sriwijaya. Yang pertama adalah Raja Dapuntahiang, berhasil memperluas wilayah kekuasaannya sampai ke wilayah Jambi. Daerah ini memiliki arti yang strategis dalam bidang perekonomian karena daerah ini dekat dengan jalur perhubungan pelayaran perdagangan di Selat Malaka. Sejak awal pemerintahannya, Dapuntahiang telah mencita-citakan agar Kerajaan Sriwijaya menjadi kerajaan maritim. Kemudian yang kedua, Raja Balaputradewa adalah raja dari Kerajaan Sailendra di Jawa Tengah. Ketika terjadi perang saudara di Kerajaan Sailendra antara Balaputradewa dan Pramwardhani yang dibantu oleh Rakai Pikatan, Balaputradewa mengalami kekalahan. Akibat kekalahan itu, Raja Balaputradewa lari ke Sriwijaya. Pada masa pemerintahannya, Raja Balaputradewa, Kerajaan Sriwijaya berkembang semakin pesat. Raja Balaputradewa meningkatkan kegiatan pelayaran dan perdagangan rakyat Sriwijaya. Di samping itu, Raja Balaputradewa menjalin hubungan dengan kerajaan-kerajaan yang di luar wilayah Indonesia, terutama dengan kerajaan yang berada di India. Bahkan pada masa pemerintahannya, Kerajaan Sriwijaya menjadi pusat perdagangan dan penyebaran agama Buddha di Asia Tenggara. Dan yang terakhir adalah Raja Sanggrama Wijayatung Gawarman. Pada masa pemerintahannya, Kerajaan Sriwijaya mendapat ancaman dari Kerajaan Kola di bawah pemerintahan Raja Rajendra Kola. Kerajaan Kola melakukan serangan dan berhasil merebut Kerajaan Sriwijaya. Raja Sriwijaya yang bernama Sanggrama berhasil ditawan, namun pada masa pemerintahan Raja Kulotungga di Kerajaan Cho, Raja Sanggrama dibebaskan kembali. Faktor-faktor penyebab keruntuhan Kerajaan Sriwijaya. Berulang kali diserang Kerajaan Kolamandala dari India, Kerajaan taklukan Sriwijaya banyak melepaskan diri dari kekuasaannya. Misalnya Ligor, Tanah Kelantan, Pahang, Jambi, dan Sunda. Terdesak perkembangan kerajaan di Thailand yang meluaskan pengaruhnya ke arah selatan, yaitu Semenanjung Malaya. Terdesak pengaruh Kerajaan Singosari yang menjalin hubungan dengan Kerajaan Melayu di Jambi. Mundurnya perekonomian dan perdagangan Sriwijaya karena bandar-bandar pentingnya
sudah melepaskan diri dari Sriwijaya. Kemudian juga tidak adanya raja yang cakap dan berwibawa untuk memimpin kerajaan. Serta yang terakhir adalah serangan Majapahit dalam upaya penyatuan Nusantara tahun 1337 Masehi. Kerajaan Mataram kuno. Kerajaan Mataram kuno atau Mataram Hindu atau sering disebut dengan Kerajaan Medang periode Jawa Tengah adalah kelanjutan dari Kerajaan Kalingga di Jawa Tengah sekitar abad ke-8 yang kemudian pindah ke Jawa Timur abad ke-10. Kerajaan ini berlokasi di pedalaman Jawa Tengah di sekitaran daerah yang banyak dialiri sungai seperti Sungai Progo, Bogowonto, dan Bengawan Solo. Sumber sejarah. Yang pertama, Prasasti Canggal, berisi tentang pendirian sebuah lingga atau pusat pemerintahan di desa Kuncarakunya oleh Raja Sanjaya. Kemudian kondisi ekonomi Jawa yang kaya akan padi dan emas, serta asal-usul Sanjaya. Yang kedua, Prasasti Mantiasi, ditemukan di Mantiasi Kedu, Jawa Tengah, dengan menggunakan bahasa Jawa kuno. Isinya berupa daftar silsilah raja-raja Mataram kuno yang mendahului Rakai Watukara Dia Balitung. Prasasti Kalasan, berisi tentang pendirian bangunan suci untuk Dewi Tara dan biara untuk pendeta oleh Raja Panangkaran atas permintaan keluarga Syailendra, serta Panangkaran yang juga menghadiahkan desa Kalasan untuk para sanggah atau umat Buddha. Prasasti Kelura, berisi tentang proses pembuatan arca Manjusri oleh Raja Indra yang bergelar Sri Sanggara Madananjaya. Kondisi ekonomi. Pusat kerajaan Mataram kuno terletak di lembah Sungai Progo, meliputi daerah Magelang, Muntilan, Sleman, dan Yogyakarta. Daerah itu amat subur sehingga rakyat menggantungkan kehidupannya pada hasil pertanian. Hal ini mengakibatkan banyak kerajaan-kerajaan serta daerah lain yang saling mengekspor dan mengimpor hasil pertaniannya. Usaha perdagangan juga mulai mendapat perhatian ketika Raja Balitung berkuasa. Dalam Prasasti Wonogiri menceritakan, Raja telah memerintahkan untuk membuat pusat-pusat perdagangan serta penduduk di sekitar kanan kiri aliran sungai Bengawan Solo diperintahkan untuk menjamin kelancaran arus lalu lintas perdagangan melalui aliran sungai tersebut. Sebagai imbalannya, penduduk di desa di kanan kiri sungai tersebut dibebaskan dari pungutan pajak. Kehidupan sosial. Semangat kebudayaan masyarakat Mataram kuno sangat tinggi. Hal itu dibuktikan dengan banyaknya peninggalan berupa prasasti dan candi. Prasasti peninggalan dari kerajaan Mataram kuno seperti Prasasti Canggal, Kelurak, dan Prasasti Mantiasi. Selain itu juga dibangun candi Hindu seperti Candi Bima, Candi Arjuna, Candi Nakula, Candi Prambanan, Candi Sambisari, Candi Ratu Boko, dan Candi Suku. Selain Candi Hindu, dibangun pula Candi Buddha misalnya Candi Borobudur, Candi Kalasan, Candi Sewu, Candi Sari, Candi Pawon, dan Candi Mendut. Mereka juga telah mengenal bahasa Sanskerta dan huruf Pallawa. Selain itu, masyarakat kerajaan Mataram kuno juga membuat syair. Struktur masyarakat Mataram kuno tidak begitu ketat, sebab seorang Brahmana dapat menjadi seorang pejabat seperti seorang ksatria, ataupun sebaliknya. Dalam masyarakat Jawa, terkenal dengan kepercayaan bahwa dunia manusia sangat dipengaruhi oleh alam semesta, atau sistem kosmologi. Dengan demikian, segala yang terjadi di alam semesta ini akan berpengaruh pada kehidupan manusia. Begitu pula sebaliknya. Oleh karena itu, untuk keserasian alam semesta dan kehidupan manusia, maka harus dijalin hubungan yang harmonis antara alam semesta dan manusia. Sistem kosmologi juga menjadikan raja sebagai penguasa tertinggi dan penjelmaan kekuatan dewa di dunia. Seluruh kekayaan yang ada di tanah kerajaan adalah milik raja, dan rakyat wajib membayar upeti dan pajak pada raja. Sebaliknya, raja harus memerintah secara arif dan bijaksana. Kondisi politik.
Dalam kehidupan politik tercatat ada dua dinasti atau wangsa atau keluarga yang berkuasa di kerajaan Mataram kuno, yaitu dinasti Sanjaya dan dinasti Sailendra. Dinasti Sanjaya. Prasasti Kedu atau Prasasti Mantiasi berangkat tahun 907 Masehi mencantumkan silsilah raja yang memerintah di kerajaan Mataram. Adapun silsilahnya sebagai berikut. Rakai Mataram Sang Ratu Sanjaya. Raja ini adalah pendiri kerajaan Mataram sekaligus pendiri Wangsa Sanjaya. Setelah wafat, ia digantikan oleh Rakai Panangkaran. Sri Maharaja Rakai Panangkaran mendirikan Candi Kalasan untuk memuja Dewi Tara, istri Bodhisattva Gautama, dan Candi Sari untuk dijadikan wihara bagi umat Buddha. Ini menunjukkan bahwa pada masa pemerintahan raja ini, datanglah dinasti Sailendra dipimpin rajanya, Banu yang kemudian digantikan Wisnu, dan menyerang Wangsa Sanjaya hingga melarikan diri ke Dieng. Selain itu, Raja Panangkaran juga dipaksa mengubah kepercayaannya dari Hindu ke Buddha. Adapun penerus Wangsa Sanjaya setelah Panangkaran tetap beragama Hindu. Sri Maharaja Rakai Panunggalan, kemudian Sri Maharaja Rakai Warak. Dua raja ini tidak memiliki peran yang berarti, mungkin karena kurang cakap dalam memerintah sehingga dimanfaatkan oleh dinasti Sailendra untuk berkuasa atas Mataram. Kemudian Sri Maharaja Rakai Garung, raja ini beristana di Dieng Wonosobo. Ia mengeluarkan prasasti Peging, di mana nama Garung disamakan dengan Patapan Puplar. Mengenai Patapan Puplar diceritakan dalam prasasti Karangtengah atau Gondosuli. Sri Maharaja Rakai Pikatan. Rakai Pikatan berusaha keras mengangkat kembali kejayaan Wangsa Sanjaya dalam masa pemerintahannya. Ia menggunakan nama Kumbayani dan Jatiningrat atau Agistya. Beberapa sumber sejarah menyebutkan nama Pikatan sebagai berikut: Prasasti Perot, Prasasti Argopuro, tulisan pada sebelah kanan dan kiri pintu masuk Candi Plausan. Rakai Pikatan sendiri mengeluarkan 3 prasasti berikut. Yang pertama Prasasti Pereng, yang kedua Prasasti Kodede 28, dan yang ketiga adalah Prasasti Ratu Boko. Sebagai raja, Pikatan berusaha menguasai seluruh Jawa, namun harus menghadapi Wangsa Sailendra yang saat itu menjadi penguasa Mataram Buddha. Untuk itu, Pikatan menggunakan taktik menikahi Pramawardhani, putri Samaratungga, Raja Mataram dari dinasti Sailendra. Pernikahan ini memicu peperangan dengan Balaputra Dewa yang merasa berhak atas tahta Mataram sebagai putra Samaratungga. Balaputra Dewa kalah dan Rakai Pikatan menyatukan kembali kekuasaan Mataram di Jawa Tengah. Kemudian Balaputra Dewa pergi meninggalkan Mataram dan pergi ke Sumatera mendirikan kerajaan Sriwijaya. Sri Maharaja Kayuwangi. Ia mengeluarkan antara lain 3 prasasti, yaitu Prasasti Ngabean, Prasasti Surabaya, dan Prasasti Argopuro. Dalam pemerintahannya, Kayuwangi dibantu oleh Dewan Penasihat, merangkap staf pelaksana yang terdiri atas 5 orang pati. Dewan Penasihat ini diketuai oleh seorang Mahapati. Kemudian Sri Maharaja Watuhu Malang. Masa pemerintahan Kayuwangi dan penerusnya sampai masa pemerintahan Dia Balitung dipenuhi peperangan perebutan kekuasaan. Itu sebabnya setelah Kayuwangi turun takhta, penggantinya tidak ada yang bertahan lama. Sri Maharaja Watukura Dia Balitung. Raja ini dikenal sebagai Raja Mataram yang terbesar. Ia berhasil mempersatukan kembali Mataram dan memperluas kekuasaan dari Jawa Tengah sampai ke Jawa Timur. Prasasti-prasasti yang penting dari Balitung adalah sebagai berikut: Prasasti Penampih di Kediri, Prasasti Wonogiri, Prasasti Mantiasi di Kedu, dan Prasasti Jedung di Surabaya. Sebenarnya Balitung bukan pewaris tahta kerajaan Mataram. Ia dapat naik tahta karena keberaniannya dan karena perkawinannya dengan putri Raja Mataram. Selama masa pemerintahannya,
Balitung sangat memerhatikan kesejahteraan rakyat, terutama dalam hal mata pencarian. 3 jabatan penting yang berlaku pada masa pemerintahan Balitung adalah Rakrian Ihinung, Rakrian Ihalu, dan Rakrian Isirikan. Ketiga jabatan itu merupakan Tritunggal dan terus dipakai hingga zaman Kerajaan Majapahit. Dinasti Sailendra. Ketika Mataram diperintah oleh Panangkaran atau Wangsa Sanjaya, datanglah dinasti Sailendra ke Jawa. Dinasti ini lalu berhasil mendesak Wangsa Sanjaya menyingkir ke Pegunungan Dieng. Sumber-sumber sejarah mengenai keberadaan dinasti Sailendra adalah sebagai berikut: Prasasti Kalasan, Prasasti Kelurak, Prasasti Ratu Boko, dan Prasasti Nalanda. Raja-raja dinasti Sailendra. Yang pertama Banu, yang kedua Wisnu, yang ketiga Indra, dan yang keempat adalah Samaratungga. Raja ini adalah raja terakhir keturunan Sailendra yang memerintah di Mataram. Dia mengeluarkan prasasti Karangtengah yang berangkat tahun 746 Saka atau 824 Masehi. Dalam prasasti tersebut disebutkan nama Samaratungga dan putrinya Pramawardhani. Disebutkan pula mengenai pendirian bangunan Jimalaya atau Candi Prambanan oleh Pramawardhani. Nama Samaratungga juga disebutkan dalam prasasti Nalanda yang menceritakan pendirian biara di Nalanda pada masa pemerintahan Raja Dewa Paladewa. Pada masa pemerintahannya, Samaratungga membangun Candi Borobudur yang merupakan candi besar agama Buddha. Samaratungga kemudian digantikan oleh Rakai Pikatan, suami Pramawardhani yang berasal dari Wangsa Sanjaya. Kembalilah kekuasaan Wangsa Sanjaya atas Mataram kuno sepenuhnya. Keruntuhan Mataram kuno. Ketika Sri Maharaja Rakai Sumbadia Wawa berkuasa, kerajaan ini berakhir dengan tiba-tiba. Diduga kehancuran kerajaan ini akibat bencana alam karena letusan Gunung Merapi di Magelang, Jawa Tengah. Setelah terjadinya bencana alam yang dianggap sebagai peristiwa peralaya, maka sesuai dengan landasan kosmologis harus dibangun kerajaan baru dengan wangsa yang baru pula. Pada abad ke-10, Empu Sindok membangun kembali kerajaan ini di Watugaluh, wilayah antara Gunung Semeru dan Gunung Wilis, Jawa Timur. Kerajaan yang didirikan Empu Sindok ini tetap bernama Mataram. Dengan demikian, Empu Sindok dianggap sebagai cikal bakal wangsa baru, yaitu Wangsa Isana. Perpindahan kerajaan ke Jawa Timur tidak disertai dengan penaklukan, karena sejak masa Dia Balitung, kekuasaan Mataram kuno telah meluas hingga ke Jawa Timur. Setelah masa pemerintahan Empu Sindok, terdapat masa gelap sampai pemerintahan Dharmawangsa Airlangga. Sampai pada masa Kerajaan Mataram kuno masih menjadi satu kerajaan yang utuh, akan tetapi untuk menghindari perang saudara, Airlangga membagi kerajaan menjadi dua, yaitu Kerajaan Panjalu dan Kerajaan Jenggala. Berikut ini merupakan dua peninggalan besar dari Kerajaan Mataram kuno, yaitu Candi Prambanan dan Candi Borobudur. Terima kasih, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.